lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Sahabat Tani, memasuki bulan April, ada informasi tentang harga umbi porang produksi yang pabrik sudah mulai membuka untuk pengiriman umbi porang produksi. Jadi dengan harga pabrik kisaran 8.000 sampai 8.300. Kemarin dapat informasi dari pabrik Asia Prima Gonjak dengan membuka harga segitu. Jadi sudah lumayan bagus dibanding tahun lalu yang di bulan 5 masih kisaran 6.000. Jadi sekarang di bulan April sudah mencapai 8.300 untuk tingkat pabrik. Nah, mungkin untuk di tingkat pengepul masih sekitar 7.000 sampai 7.500. Jadi dengan catatan di bulan-bulan seperti ini untuk refraksi biasanya masih sangat tinggi, dikarenakan pemanenan di awal atau masih di musim penghujan itu refraksi masih sekitaran 4% karena kadar air masih tinggi, kemudian masih banyak akar yang masih segar. Itu yang menyebabkan refraksi tinggi. Jadi seandainya sobat tani yang memanen di bulan April itu bisa dikatakan masih rugi. Terkadang karena faktor ekonomi yang mendesak, kebutuhan itu biasa di kalangan petani. Itu yang menyebabkan istilahnya pemanenan dini. Jadi belum sepenuhnya dorman sudah dipanen. Tapi kalau untuk di bulan 6-7 itu biasanya refraksi sudah turun, sudah lebih rendah lagi sekitar 3%. Itu karena kadar air sudah benar-benar berkurang dan akar-akar sudah bersih. Jadi refraksi itu tergantung dari bulan pemanenan dan termasuk kotoran-kotoran yang terbawa di umbi. Karena di bulan 4 ini kalau daerah Jawa sudah kalau daerah Jawa masih turun hujan, tanah masih basah seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan refraksi tinggi di porang karena banyak tanah yang masih basah ini menempel di umbi. Dan rata-rata petani manennya enggak terlalu bersih, jadi refraksi akhirnya tinggi. Itu yang menyebabkan bisa dikatakan kita rugi kalau kita manen di bulan-bulan sekarang. Dan termasuk hasil dari rendemen porang bila dipanen di bulan-bulan sekarang itu rendemennya bisa dikatakan masih rendah karena kadar air masih tinggi. Walaupun umbinya itu besar, tapi kadar air masih tinggi, itu yang menyebabkan rendemen rendah dan dihargai murah oleh pabrik.
tapi kita mau bersabar sampai di bulan 5, 6, 7, 8 sampai bulan 11 itu pabrik sudah membeli dengan harga yang lebih bagus lagi, karena rendemen sudah tinggi, kadar air semakin rendah. Ini kita mendapatkan harga yang lebih bagus. Ini tanaman katak yang masih segar-segar di bulan April, seperti yang saya katakan kemarin. Yang dari bibit katak itu mengalami dorman paling akhir, jadi nggak usah heran kalau bagi pemula yang nanam bibit katak itu di bulan April atau di usia 5 bulan kok masih segar-segar, sedangkan yang bibit umbi sudah dorman, karena dikarenakan bibit katak masa hidupnya lebih panjang daripada yang dari bibit umbi. Jadi sahabat tani, sekedar berbagi informasi atau tip yang belum memahami cara memanen porang itu haruslah benar-benar bersih, dari paling tidak meminimalisir kotoran yang ikut di umbi untuk mendapatkan rendemen terendah. Untuk mendapatkan refraksi terendah, maaf, bukan rendemen, tapi untuk mendapatkan refraksi terendah itu adalah dengan cara meminimalisir kotoran yang ikut pada umbi yang dipanen, di tanah, kemudian akar-akar yang masih segar itu usahakan dibersihkan. Jadi dalam timbangan kita tidak mendapatkan potongan yang terlalu tinggi, termasuk memanen porang dengan usia yang sudah benar-benar maksimal, dengan batang yang sudah benar-benar dorman atau benar-benar mati. Itu adalah cara yang paling bagus untuk mendapatkan refraksi terendah. Jadi dengan batang-batang yang masih segar itu belum layak panen, karena kadar air masih tinggi dan akhirnya rendemen rendah, dan akhirnya itu tadi pabrik menghargai porang-porang kita murah, dan akhirnya kadar glukomanan yang kita dapatkan juga, yang didapatkan juga itu sedikit dengan persentase yang rendah. Akhirnya kita atau porang-porang kita kalah bersaing dengan porang-porang yang dibudidaya di negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Cina. Karena di sana memang benar-benar intensif penanamannya, kemudian masa panen yang juga sangat diperhatikan, bukan asal panen. Jadi kualitas akan glukomanan juga sangat terjaga. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk harga tetap bagus di komoditas porang. Demikian sahabat tani, semoga sharing saya kali ini ada guna dan manfaatnya. Bila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.